Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, 7 bantuan sosial cair serentak setelah pilkada, yang meliputi jenis bantuan reguler hingga bantuan tambahan. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahara Media Group. Channel akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira, yaitu ada 7 jenis bantuan sosial dari pemerintah yang cair secara serentak setelah Pilkada 2024. Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial, menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, tanpa terasa gelaran Pilkada sudah terlaksana kemarin tanggal 27 November 2024. Dan selamat bagi para calon pemimpin daerah yang terpilih sebagai pemimpin daerah, baik itu dari tingkat kabupaten hingga gubernur. Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya, dalam rangka Pilkada 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri RI menghentikan sementara beberapa bantuan sosial. Dan alhamdulillah Pilkada secara serentak sudah terlaksana. Dan dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, berikut ini kami sampaikan 7 bantuan sosial dari pemerintah yang cair secara serentak setelah gelaran Pilkada dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2024. Dan langsung saja untuk bantuan pertama adalah bantuan atensi YAPI atau yatim piatu. Jadi untuk penerima bantuan atensi yatim piatu ini adalah masyarakat yang namanya terdapat di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan tentu saja di SK-kan sebagai penerima bantuan yatim piatu atau atensi yatim piatu. Dengan kriteria penerimanya adalah berumur di bawah 18 tahun, kemudian kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Selanjutnya berstatus belum menikah. Selanjutnya sedang menjalani pendidikan formal, dan yang terakhir orang tua yang masih hidup belum menikah. Sedangkan untuk besaran bantuan yatim piatu ini adalah Rp200.000 per bulan, dan untuk pencairan di bulan November ini adalah untuk alokasi bulan September Oktober. Namun sebagian daerah pencairannya untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September, Oktober atau 4 bulan sekaligus. Sedangkan untuk pihak penyalurnya adalah ada yang melalui kantor pos dan ada juga yang melalui Bank Mandiri. Jadi teman-teman semuanya, nantinya yang di SK-kan sebagai penerima bantuan atensi yatim piatu akan mendapatkan surat undangan atau surat pemberitahuan pencairan bantuan atensi yatim piatu. Namun yang perlu diingat teman-teman, untuk pencairan bantuan atensi yatim piatu ini ada batas akhir pencairan. Maka kami himbau, cairkanlah sebelum batas pencairan berakhir supaya bantuannya bisa dicairkan dan tidak hangus serta dikembalikan ke kas negara. Selanjutnya bantuan kedua yang terus akan dicairkan sebelum Pilkada 2024 adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg. Jadi teman-teman semuanya sama seperti di tahap-tahap sebelumnya, untuk bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan September Oktober, dan alokasi November Desember juga akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, yakni masyarakat yang namanya masuk ke dalam data P3KE dan terdata sebagai penerima bantuan beras 10 kg. Siap-siap saja kalian akan mendapatkan surat undangan pencairan bantuan berupa beras 10 kg. Dan ini poin pentingnya teman-teman, silakan kalian cairkan bantuan beras 10 kg tersebut tentunya sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah disertakan di dalam surat undangan tersebut. Karena berita buruknya bagi masyarakat yang tidak mengambil bantuan beras 10 kg sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disediakan, maka kelurahan berhak mengganti penerima bantuan beras tersebut kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan. Selanjutnya bantuan ketiga yang tetap akan dicairkan sebelum Pilkada 2024 adalah bantuan program Indonesia Pintar gelombang yang ketiga. Jadi khusus bagi teman-teman yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat,
yang nama anaknya sebelumnya masuk nominasi penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Dan yang sudah melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni dan setelah tanggal 30 Juni 2024. Kalian bisa cek di laman Sipintar pip.kemdikbud.go.id. Bila di hasil pencarian ada notifikasi dana sudah masuk, itu artinya bantuannya sudah bisa dicairkan. Bagi siswa tingkat SD hingga tingkat SMP atau sederajat, pencairannya melalui Bank BRI. Sedangkan untuk siswa SMA atau sederajat melalui Bank BNI dan siswa di daerah Aceh melalui Bank BSI. Selanjutnya bantuan yang cair kembali setelah pegelaran Pilkada 2024 dilaksanakan adalah bantuan PKH dan BPNT. Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui untuk bantuan PKH dan BPNT yang akan cair di bulan Desember 2024, yaitu bantuan PKH dan BPNT alokasi November-Desember, yaitu untuk KPM pemegang KKS lama atau penerima bantuan PKH validasi baru. Dan juga KPM PKH BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru. Sebagai informasi untuk bantuan BPNT alokasi November-Desember saat ini statusnya sudah SPM ya. Dan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan berubah segera menjadi SI atau Standing Instruction, yang artinya bank-bank penyalur akan menyalurkan bantuannya ke masing-masing rekening KPM. Sedangkan untuk bantuan PKH lokasi November-Desember, statusnya saat ini sudah ada yang berhasil cek rekening, yang artinya tinggal menunggu SP2D turun, kemudian proses SPM dan proses SI atau Standing Instruction. Dan untuk prediksinya, untuk pencairan bantuan BPNT bisa saja dilaksanakan setelah pilkada, yakni di akhir bulan November atau di awal bulan Desember 2024. Sedangkan untuk bantuan PKH akan dicairkan di awal Desember. Sedangkan bagi KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih, khususnya bagi KPM yang sudah mendapatkan KKS Merah Putih terbaru, yang belum cair bantuannya, atau KPM yang burekolnya di bulan November atau Desember 2024, mengindikasikan akan cair 6 bulan sekaligus, yakni untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2024. Namun ingat ya, pencairan dilakukan secara bertahap. Baik teman-teman semuanya, bantuan selanjutnya adalah bantuan permakanan. Jadi bantuan permakanan ini nilainya adalah Rp30.000 per hari untuk 2 kali makan. Jadi asumsinya untuk 30 hari atau 1 bulan adalah Rp30.000 kali 30, totalnya Rp900.000. Jadi bantuan ini bukan berbentuk uang tunai ya teman-teman, melainkan makanan siap saji yang di dalamnya ada nasi, lauk pauk, air mineral, dan potongan buah. Dan bantuan permakanan ini diberikan kepada lansia tunggal dan juga disabilitas tunggal. Jadi untuk bantuan permakanan ini adalah untuk meneruskan program Kementerian Sosial di pemerintahan Presiden Jokowi. Namun berita gembiranya untuk bantuan permakanan ini akan kembali dicairkan di tahun 2025. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan yang siap cair kembali adalah bantuan langsung tunai atau BLT kemiskinan ekstrim. Jadi teman-teman semuanya, untuk bantuan BLT kemiskinan ekstrim atau BLT dana desa yang cair di bulan November 2024, tentu saja untuk alokasi bulan November 2024. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk bantuan BLT dana desa atau BLT kemiskinan ekstrim ini ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrim yang tinggal di desa dan bukan penerima bantuan sosial pemerintah seperti bantuan PKH dan bantuan BPNT. Kemudian untuk besaran bantuan BLT kemiskinan ekstrim ini adalah Rp300.000 per bulan. Namun berbeda daerah, berbeda juga kebijakan. Ada yang dicairkan per bulan, ada juga yang dicairkan per 3 bulan. Jadi untuk bantuan langsung tunai atau BLT kemiskinan ekstrim ini akan dicairkan sampai dengan bulan Desember 2024. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan terakhir yang dicairkan setelah pilkada adalah bantuan anak sekolah KJB Plus Pemprov DKI Jakarta untuk alokasi bulan November 2024 dan alokasi bulan Desember 2024.
Baik teman-teman semuanya, itulah tadi bantuan-bantuan yang dicairkan secara serentak setelah gelaran pilkada dilaksanakan sampai dengan Desember 2024. Semoga informasi tadi bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.